TV One sudah siap? Kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah doa ini ngantuk hilang insyaallah. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmatnya dan karena hidayahnya sampai detik pagi hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin, orang-orang yang senantiasa beriman karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita hanya untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi Tarikhu al-Khulafa'ir Rasyidin, sejarah para khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan masih ingat semuanya. Materi yang terakhir kita ambil sampai mana? Penaklukan Al-Quds, Baitul Maqdis. Itu sudah? Umar mampir ke Damaskus Suriah belum? Belum. Kita menunggu layar karena ombak di luar begitu dahsyat itu. Sebagai prolog sambil menunggu layar kita berkembang, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang interaksi kita dengan anak yatim. Anak yatim. Dan memelihara anak yatim kan suatu tugas yang sangat mulia dalam ajaran agama kita Islam itu. Allah mengatakan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kenapa Amawali? Lagi ngambek ya. Ini konsentrasinya ke situ apa ke sini masalahnya? Allah berfirman, wabtalul yatama, dan anak-anak yatim yang kalian rawat itu uji. Disuruh untuk kita uji, kita tes. Dites untuk mengecek kedewasaannya. Hatta idza balagun nikah, sampai mereka itu masuk ke usia nikah. Kan sudah gede. Mungkin umur 17 tahun, sudah akil, sudah balik. Hatta idza balagun nikah, sampai mereka masuk usia nikah. Fa in anastum minhum rusydan, dan kalau anak yatim yang kalian jaga itu sampai usia dewasa, rusyd, itu sudah cukup mapan. Pikirannya sudah cerdas, usianya sudah cukup semuanya. Kalau sudah cukup dewasa, hasil tesnya menunjukkan itu, Allah berfirman, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta yang mereka punya.
Selama ini kita punya gambaran anak yatim itu kan miskin itu kan. Belum tentu. Kalau orang tua yang meninggal dunia kaya raya, jadi sang suami meninggal, sang ayah meninggal, dia meninggalkan apa? Ayah meninggalkan anak yatim. Suami meninggalkan, susah banget ngomongnya. Janda ngomong aja terus terang gitu. Nggak ada ibu-ibu kok. Jadi suami meninggalkan janda, ayah meninggalkan anak yatim. Dan dia kaya, meninggalkan harta. Maka yang menjaga anak yatim, kafilul yatim, itu kan paling tidak menyelamatkan 3 peninggalan kan? Anak yatim. Apa tadi yang kedua? Ini dipancing-pancing tapi gak merasa itu kan. Janda dan harta. Nah, cara menyelamatkannya kan model-modelnya beda-beda kan gitu. Nah, sekarang kita mensikapi anak yatim ini sudah cukup dewasa. Harta yang dikelola oleh ayah angkat tadi, terserah mau ayah angkat atau ayah tiri, karena sudah cukup dewasa, Allah mengatakan kalau sudah cukup umurnya dan dia sudah cukup dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan kepada mereka kembali harta mereka itu. Dan selama perawatan berlangsung, wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kamu wahai orang tua angkat itu memakan harta anak yatim tadi dengan cara berlebihan, israfan. Maka dengan cara berlebihan tidak boleh. An yakbaru, sebelum anak itu gede dewasa, ada orang yang berpikiran hartanya akan dihabiskan, dimakan dengan cara berlebihan. Kata Allah, jangan. Wala ta'kuluha israfan an yakbaru, sebelum dia besar. Artinya apa? Di dalam ayat ini, orang yang menjaga anak yatim, kafilul yatim, yang memiliki harta, dia diizinkan oleh Allah untuk ikut makan harta anak yatim tadi, tapi dengan cara yang baik. Makanya Allah mengatakan, wa man kana ghaniyan, barang siapa yang penjaga anak yatim itu kaya, kita sebagai kafilul yatim kaya, itu diizinkan untuk makan, tapi falyasta'fif. Nah, di sini ada satu sifat yang namanya iffah. Kalau kita lihat terjemahan Depak, ini porak-porak sambil nungguin layar aja ini. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu mampu, cukup kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Itu yang disebut iffah. Wa man kana fakiron, dan kalau yang pemelihara anak yatim itu fakir, dia tidak punya, Allah mengizinkan falyakul, silakan makan harta anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita cukup sampai sini. Jadi pemelihara anak yatim yang memiliki banyak harta, pemeliharanya bisa dalam 2 kondisi, kaya atau miskin. Kalau miskin, diizinkan untuk makan harta anak yatim tadi dengan cara yang ma'ruf, yang baik-baik. Makanya dengan cara wajar. Artinya setiap bulan ongkos dia memelihara dan mengelola harta peninggalan ayahnya ini, diizinkan orang itu mengambil gaji upah dengan cara yang baik, ma'ruf. Dan ketika yang memelihara anak yatim itu orang kaya, disuruh boleh makan, tapi lebih baik falyasta'fif, dia mengambil sikap iffah. Boleh tapi tidak mau. Ini bahasa Indonesianya apa ini? Halo? Kalau dia miskin, silakan makan, mengambil upah dengan cara yang wajar, ma'ruf. Tapi kalau dia kaya, fa in kana ghaniyan wa man kana ghaniyan, kalau dia mampu, falyasta'fif, disuruh untuk menahan diri. Dia punya hak boleh untuk mengambil upah, dia punya hak boleh memakan, tapi lebih baik menahan diri, tidak mengambil upah, tidak makan. Kenapa? Karena dia mampu. Boleh tapi tidak mau. Apa bahasa Indonesianya itu?
mirip-mirip warok. Tapi kalau warok bahasa Madura carok lah. Tak celuret sampean tak ya, nanti begitu itu kan. Ini ifah. Boleh halal tapi dia menahan diri tidak mau. Contoh yang hampir mirip, seorang muslimah ketika siang hari bulan Ramadan tidak puasa boleh nggak? Nggak boleh. Makan kan tidak boleh, muslimah itu. Tapi kalau muslimahnya saat itu di siang Ramadan dia sedang haid, boleh nggak puasa? Malah nggak boleh kan? Seharusnya kan malah makan itu. Nah sekarang ketika dia sedang di siang hari bulan Ramadan, boleh makan di depan umum, boleh nggak? Aslinya kan boleh. Jadi ada seorang muslimah, istri bapak, di bulan Ramadan siang hari dalam kondisi haid, kan tidak boleh puasa. Makan pun boleh, tapi ini makan di siang hari, lalu beli cendol di pertigaan depan sono itu, ada jualan cendol barangkali itu, lalu makan di situ dalam kondisi haid. Aslinya kan boleh, cuman akan dipandang oleh orang, ini pakai jilbab kenapa makan dan minum cendol di siang hari itu. Boleh, tapi dia memilih tidak memakan di tempat itu. Itulah mirip-mirip yang namanya ifah. Sudah? Tanyala. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, kalau dia kaya silakan menahan diri. Wa man kana fakiron, dan kalau yang memelihara anak yatim itu fakir, miskin, falyakul, silakan makan dari harta anak yatim, mengambil upah tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, sekarang saya akan mengajak jamaah sekalian untuk melihat sikap ifah yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar dan keluarganya. Kita akan mengambil perjalanan Khalifah Umar dari Damaskus ke Madinah. Kita akan berkenalan dengan seorang sahabat yang namanya Abu Ubaidah, lalu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar. Lalu kalau waktunya cukup, kita akan berkenalan dengan sahabat yang namanya Abu Hurairah. Sementara kita istirahat dari perang Yarmuk sudah lelah, perang Al-Qadisiyah sudah capek. Sekarang kita akan melihat kehidupan sosial mereka. Perjalanan Khalifah Umar radhiyallahu anhu antara Damaskus dan Madinah. Kita percepat saja. Mudah-mudahan tidak ada gangguan baik di laptop ataupun di sahabat karibnya. Ayat ini sudah berkali-kali kita munculkan. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Seterusnya binasrillah dan seterusnya. Ayat ini sudah berkali-kali kita munculkan tentang dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Dan dua-duanya sudah takluk pada zaman Khalifah Umar. Romawi takluk dalam perang Yarmuk di Syam, dan Persia takluk di Al-Madain dalam perang kemarin Al-Qadisiyah. Sudah semua. Romawi takluk di Syam. Waktu itu pimpinan tertingginya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Persia takluk dalam Al-Qadisiyah. Panglima perang umat Islam adalah siapa kemarin? Yang menjelang perang dia sakit bisul di mana-mana, lalu mengendalikan perang dari jarak jauh. Siapa namanya? Khalid bin Walid ada di Syam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang besar ini itu. Kapan-kapan kalau ada waktu saya menyarankan ada sebuah buku yang namanya Usudul Ghabah. Usudul Ghabah. Singa-singa hutan belantara. Harimau-harimau di sono semua itu.
Tentang apa itu? Singa-singa pahlawan Islam di hutan belantara sejarah itu. Di sana ada Abu Ubaidah, di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di sana ada Khalid, di sana ada Kokok dan lain sebagainya itu. Ketika dua negara ini takluk, lalu kemarin pasukan Islam juga berhasil menguasai Baitul Maqdis yang dikuasai oleh Romawi, dan Umar datang ke lokasi itu. Itu sudah kita ambil semuanya. Lalu dalam perjalanan Khalifah Umar mampir ke Damaskus, ketemu seorang panglima perang, siapa tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Perhatikan perubahan umat Islam dan sikap zuhud. Apa yang terjadi? Kembali dari Baitul Maqdis, Palestina, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan rombongan mampir ke Damaskus, Suriah. Bekas wilayah jajahan Romawi telah diambil alih oleh pasukan Islam sekian tahun yang lalu dalam perang Yarmouk. Di Damaskus, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan perubahan umat Islam yang sangat cepat. Dulu umat Islam kan dari kota Madinah dan Mekah budaya Arab, padang pasir, gersang, jubah yang mungkin agak sedikit ya tempo dululah itu, agak sedikit kusut macam-macam. Lalu pindah ke Damaskus, Suriah, wilayah jajahannya Romawi. Peradaban Romawi yang di situ itu didapatkan oleh pasukan Islam dan umat Islam yang tinggal di situ, sehingga penampilan dan gaya hidup mereka hampir tidak bisa dibedakan dengan penduduk asli Syam, Suriah, yang sudah lama terpengaruh dengan budaya orang-orang Romawi. Dari kampung pindah ke kota. Kehidupan di kota yang dulunya terpengaruh dengan budaya Romawi ikut mempengaruhi gaya hidup para sahabat pada waktu itu. Yang dulunya hidupnya itu sederhana, sudah mulai terpengaruh dengan hingar-bingarnya peradaban dunia itu. Ekonomi mapan, pemasukan setiap saat nambah, itu pun mempengaruhi gaya hidup para sahabat. Android ganti berkali-kali barangkali kan. Halo? Namanya juga peradaban lah itu. Umar bin Khattab tidak melarang hal itu. Gaya hidup yang berubah, Umar bin Khattab tidak melarang. Tapi beliau lebih senang dengan penampilan yang sederhana dan zuhud. Jadi zuhud ini adalah punya, mampu, tapi dia tidak mengambilnya, tidak mau. Berbeda loh kalau dia tidak mampu, tidak punya, lalu tidak mengambil. Apa namanya itu? Miskin beneran kalau yang itu kan. Saya zuhud, memang nggak punya apa-apa itu. Ini zuhud yang mencurigakan. Tapi kalau dia punya, mampu, tapi tidak mengambil, tidak mau, itulah zuhud yang beneran itu. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Makanya kalau ada zuhud silakan dicek itu. Ada dua macam kan. Zuhud terpaksa dan zuhud yang karena pilihan itu. Para sahabat yang tinggal di Syam itu sudah mulai penampilannya luar biasa, terpengaruh dengan budaya Syam yang memang selama ini dipengaruhi oleh budaya Romawi. Boleh silakan. Tapi Umar lebih cenderung memilih yang sederhana dan zuhud. Ini karena pilihan. Kita lihat perubahan demikian masif. Tapi ada seorang pemimpin yang namanya Abu Ubaidah. Dia zuhud, padahal dia adalah seorang pemimpin tertinggi di Syam. Dulu sih mungkin gubernur, tapi pada dasarnya dia adalah kepala negara. Jadi pusat ibu kota umat Islam itu kota Madinah, khalifahnya Umar, Amirul Mukminin. Negara-negara yang sudah diambil alih oleh pasukan Islam ada pemimpinnya, gubernur. Pada dasarnya adalah negara itu. Ini mirip-mirip negara serikat. Syam, mana itu Suriah dan sekitarnya, itu pimpinan tertingginya Abu Ubaidah. Tapi sang pemimpin ini zuhud. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendatangi kediaman Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu selaku pemimpin tertinggi di Damaskus.
warganya, perubahan ekonomi, perubahan gaya hidup luar biasa. Boleh. Cuman Umar agak sedikit, ya jangan terlalu begitulah itu. Rakyatnya sudah mulai maju modern, tapi begitu Khalifah Umar masuk tempat tinggalnya Abu Ubaidah, dari dulu sampai sekarang dia tetap bertahan seperti itu, tidak berubah. Kita jadi ingat dulu kenapa Khalifah Umar sempat mencopot Khalid bin Walid dan digantikan dengan Abu Ubaidah. Padahal Khalid ketika dicopot oleh Khalifah Umar di puncak kesuksesannya, di puncak prestasinya gitu. Tapi diganti dengan Abu Ubaidah. Salah satu alasannya adalah model manajemen perlu dirubah. Ketika musim perang, yang dibutuhkan apa? Seorang panglima perang yang tegas, itu cocok dalam jiwa Khalid. Tapi setelah Romawi takluk, sudah mulai kalah, yang dibutuhkan apa? Manajemen perang atau manajemen manusia? Manajemen manusia. Dia yang punya keahlian dalam manajemen manusia itu adalah Abu Ubaidah. Yang mana dulu Rasul pernah memberikan gelar kepada Abu Ubaidah. Apa gelarnya? Aminu hadhil ummah, penjaganya umat ini. Kalau Khalid di medan perang jago, menakutkan banyak lawan itu. Tapi kalau ngurusin manusia, yang ahli adalah Abu Ubaidah. Sekarang dibuktikan dia penampilannya sangat sederhana, di saat kanan kiri itu berubah. Boleh, tapi Abu Ubaidah lebih memilih menahan diri. Abu Ubaidah tidak berubah, dia zuhud, mampu, tapi tidak mengambil. Dia mampu tapi tidak mau. Dan Umar bin Khattab mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Ghayyaratid dunya kullan nas." Dunia telah merubah seluruh manusia, penampilannya, gaya hidupnya dan lain-lain. Illa Abu Ubaidah, kecuali Abu Ubaidah, dia tidak berubah. Dia tetap zuhud. Siapa dia? Amina hadhil ummah, penjaga umat ini. Jadi barangkali dulu kita sempat tidak setuju kenapa Umar mencopot Khalid padahal dia di puncak prestasi diganti dengan Abu Ubaidah. Kalau kita tidak tahu alasannya, seakan-akan kan menyalahkan Umar itu. Kenapa diganti? Ada sekelompok orang yang membela Khalid dan menyesalkan sikap Khalifah Umar. Tapi Umar memandang, dia punya pandangan yang menembus batas, karena orang ini cocok sebagai pemegang manajemen manusia. Karena setelah Yarmouk kan Romawi seakan-akan sudah tidak punya lagi eksistensi di muka bumi pada waktu itu. Ini soalnya harus disiapin ini ya. Kita nonton sedikit bagaimana sikap Umar terhadap perubahan masyarakatnya. Boleh, tapi ada pilihan yang perlu dipilih. Ghayyaratid dunya kullan nas illa Abu Ubaidah amina hadhil ummah. Dunia telah merubah semua manusia kecuali Abu Ubaidah, penjaga umat ini. Kita jalan-jalan ke Damaskus.
تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا يوم فرح لنا يا أمير المؤمنين، ولولا أن نعلم أنك تكره الزينة لزينا دمشق كلها لمقدمك. بخ أعراب رقت ثيابهم وتنضرت وجوههم ولانت طباعهم حتى لا نميزهم عن أهل الشام. أينما أنتم فيه الآن من ذلك الصوف الخشن والنعال المتخصفة وجفوة الأعراب، ما أسرع ما تغيرتم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Masuk rumahnya Abu Ubaidah, sederhana semua. Torennya toren tahun lalu, pagar belum ganti, ya kan? غيرت الدنيا كل الناس إلا أبا عبيدة أمين هذه الأمة. Itulah Abu Ubaidah. Kita pagi ini tidak usah panjang-panjang. Sekarang kita mampir, sebelum pulang ke rumah, kita mampir ke Madinah. Umar akhirnya pulang menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kita akan berkenalan dengan sosok yang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sering disebut Ibnu Umar. Di kalangan para sahabat, nama Abdullah itu banyak. Nama Abdullah itu banyak. Seperti orang Sunda, yang paling banyak siapa namanya ini? Asep. Ada nggak di sini Asep? Hah? Mana Asep? Nggak ada. Alhamdulillah. Banyak yang namanya Asep. Maka ada paguyuban Asep. Sama ada di Jawa, nggak mau kalah. Agus. Mana Agus mana? Sugeng. Maka ada. Mana Sugeng, mana Sugeng? Lalu ada kumpulan akhirnya kan, paguyubannya. Nah, di kalangan para sahabat nama Abdullah banyak, tapi ada 4 Abdullah yang terkenal. 4 Abdullah yang paling terkenal. Diistilahkan Arba'atu Abadilah. 4 Abdullah. Arba'atu Abadilah. Siapa saja? Abdullah bin Umar, tidak harus urut. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Yang ketiga, capek lo begini gak ada yang jawab-jawab. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Yang keempat, Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amr, yang mendampingi Umar, yang kemarin menaklukkan Palestina dan nanti yang menaklukkan Mesir. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Itulah Arba'atu Abadilah. Ini orang-orang hebat semua itu. Nama Abdullah banyak, yang paling dikenal 4. Kenapa hebat 4 ini? Karena kehebatannya tadi gitu. Kalau ada Asep 4, oh hebat itu nanti. Silakan dicari grupnya lah.
Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling bersemangat dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai wudhunya Nabi kayak apa itu dipelototin itu. Supaya benar-benar plek. Apa plek itu bahasa Indonesianya? Bukan plek gitu, supaya copy paste persis, benar-benar bahasa kita nyunah gitu. Nyunah. Dia dilahirkan setelah kenabian. Jadi masih cukup muda. Dilahirkan setelah kenabian, hijrah bersama ayahnya Umar dan ibunya Zainab binti Mahzun radhiyallahu anha. Saat perang Badar, ia tidak diizinkan ikut perang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena umurnya baru 13 tahun, belum cukup umur. Jadi